akan menjelaskan tentang proses pembuatan piston. Piston adalah komponen yang bekerja ekstra berat karena tugasnya adalah menahan ledakan dalam ruang bakar. Selain itu harus tahan tekanan. Piston juga wajib tahan panas. Fungsi piston. Yang pertama, mengisap, mengkompresi gas baru dan membuang gas bekas hasil pembakaran. Yang kedua, merubah tekanan hasil pembakaran menjadi gaya dorong pada setang piston atau seher. Yang ketiga adalah mengatur pemasukan dan pembuangan gas pada motor 2 tak. Piston mempunyai pembebanan tugas yang berat, antara lain yang pertama, menerima tekanan dan temperatur gas pembuangan yang tinggi. Yang kedua, menerima gaya percepatan yang tinggi. Yang ketiga, menerima gaya gesek dan gaya samping. Syarat-syarat piston sebagai berikut. Yang pertama, kuat terhadap tekanan tinggi, tahan terhadap temperatur tinggi. Yang kedua, tahan terhadap temperatur tinggi. Yang ketiga, tahan terhadap gesekan dan mempunyai sifat luncur yang baik. Yang keempat, mempunyai koefisien muai panas yang kecil. 5. Mempunyai bobot yang ringan. Macam-macam pembuatan piston. Yang pertama, bahan pembuatan piston adalah aluminium karena sifatnya ringan. Tetapi aluminium murni terlalu lembek dan mempunyai pemuaian yang tinggi untuk dijadikan piston. Bahan yang biasanya menjadi bahan campuran aluminium dalam pembuatan piston adalah yang pertama silikon, yang kedua adalah tembaga, yang ketiga adalah nikel, yang keempat selanjutnya adalah cara pembuatan piston yang saya ketahui ada 2. Penuangan yang diikuti pendinginan secara cepat, umumnya digunakan pada motor berbahan bakar bensin yang bentuk pistonnya rumit. Yang kedua, pencetakan dengan cara tekan forget piston, memerlukan paduan khusus untuk menghasilkan kekuatan dan daya tahan terhadap temperatur tinggi lebih baik. Bentuk dan bagian piston. Yang pertama ada kepala piston atau piston crown. Bagian teratas dari piston yang berfungsi sebagai penahan benturan akibat proses pembakaran. Kepala piston dibagi 2, yaitu head piston dan all-ring groove atau ring piston. Head piston pada jenis diesel terdapat coakan untuk menampung oli yang berfungsi sebagai pendingin. Ring piston memiliki 2 tipe, ring piston kompresi dan ring piston oli. Yang kedua, badan piston berfungsi sebagai bagian gesek antara piston dan liner atau dinding di silinder. Selanjutnya, proses pembuatan piston. Bahan pembuatan piston aluminium karena sifatnya ringan. Selanjutnya, definisi pengecoran logam. Proses pengecoran logam pada dasarnya ialah penuangan logam cair ke dalam cetakan yang telah terlebih dahulu dibuat pola, hingga logam cair tersebut membeku dan kemudian dipindahkan dari cetakan. Selanjutnya ada jenis pengecoran logam, yaitu sand casting, pengecoran dengan menggunakan cetakan pasir. Centrifugal casting, yaitu jenis pengecoran di mana cetakannya diputar bersamaan dengan penuangan logam cair ke dalam cetakan. Yang ketiga, die-casting, yaitu jenis pengecoran yang cetakannya terbuat dari logam. Investment casting, yaitu jenis pengecoran yang polanya terbuat dari lilin atau wax dan cetakannya terbuat dari keramik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hasil cetakan tersebut sempurna. Syarat bagi pasir cetak antara lain mempunyai sifat bentuk sehingga mudah dalam pembuatan cetakan dengan kekuatan cocok. Cetakan yang dihasilkan harus kuat dan dapat menahan temperatur logam yang tinggi sewaktu dituang ke dalam cetakan. Permeabilitas yang cocok agar udara yang terjebak di dalam cetakan dapat keluar melalui sela-sela butir pasir untuk mencegah terjadinya cacat coran sebagai gelembung gas, rongga penyusutan dan lain-lain. 4. Distribusi besar butir yang cocok. 5.
mampu dipakai lagi supaya ekonomis. Selanjutnya, pasir harus murah dan tahan panas terhadap temperatur logam pada saat dituang ke cetakan. Pasir cetak yang lazim digunakan di dalam industri pengecoran adalah sebagai berikut. Pasir silika didapat dengan cara menghancurkan batu silika, kemudian disaring untuk mendapatkan ukuran butiran yang diinginkan. 2. Pasir zirkon berasal dari pantai timur Australia yang mempunyai daya tahan api yang efektif untuk mencegah sinter. Yang ketiga, pasir olivin. Pasir olivin didapat dengan cara menghancurkan batu yang berbentuk 2 MgO, CaO 2 dan 2 VeO. Bahan pengecoran tersebut dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama besi cor, baja cor, coran paduan tembaga, coran paduan ringan, dan coran paduan lainnya. Konstruksi: piston bergerak naik turun terus menerus di dalam silinder untuk melakukan langkah hisap, kompresi, pembakaran, dan pembuangan. Oleh sebab itu, piston harus tahan terhadap tekanan tinggi, suhu tinggi, dan putaran yang tinggi. Bentuk kepala piston ada yang rata, cembung, dan ada juga yang cekung, tergantung dari kebutuhannya. Tiap piston biasanya dilengkapi dengan alur-alur untuk menempatkan ring piston atau pagas piston dan lubang untuk pemasangan pena piston. Piston dengan 2 ring kompresi dan 1 ring oli waktu dikeluarkan dari silinder mesin. Piston pada mesin juga dikenal dengan istilah torak atau seher, adalah bagian parts dari mesin pembakaran dalam yang berfungsi sebagai penekanan udara masuk dan penerima tekanan hasil pembakaran pada ruang bakar. Piston tersebut ke poros hengkol crankshaft melalui batang piston atau connecting rod. Material piston umumnya terbuat dari bahan yang ringan dan tahan tekanan, misalnya aluminium yang sudah dicampur bahan tertentu. Bubut ring piston. Ring piston memiliki 2 tipe, ring kompresi dan ring oli. Ring kompresi berfungsi untuk penempatan volume dalam silinder serta menghapus oli pada dinding silinder. Kemampuan kompresi ring piston yang sudah menurun mengakibatkan performa mesin menurun dan juga mesin berasap. Ring oli berfungsi untuk menampung dan membawa oli serta melumas parts dalam ruang silinder. Pada proses pemasinan ini dilakukan beberapa persiapan, seperti membuat program untuk menentukan gerak pemakanan pada mesin CNC. Setelah itu barulah material diproses pemasinan dengan menggunakan mesin bubut. Proses yang kedua adalah proses pemotongan, di mana proses ini dilakukan ketika diameter ring piston telah sesuai dengan ukuran. Pada ring piston dilakukan proses heat treatment. Karena ring piston ini terbuat dari besi cor yang sifatnya getas, maka dilakukan proses heat treatment dengan tujuan homogenisasi. Proses heat treatment ini dilakukan pada suhu 900 derajat Fahrenheit. Setelah ring piston dipotong, diameter dari ring piston dicek apakah sudah sesuai atau belum. Pengecekan ini dilakukan oleh seorang quality control. Setelah dilakukan pengecekan diameter ring piston, proses selanjutnya adalah proses finishing. Pada proses ini ring piston dipoles untuk membuat ring piston lebih bersih dan mengkilap. Hal ini dilakukan agar ketika dijual akan dapat menarik perhatian pembeli. Selanjutnya adalah jenis-jenis piston. Piston casting. Piston casting merupakan piston yang dibuat dengan cara dicor. Piston forging. Piston forging atau forged piston merupakan piston tempa atau piston jenis ini dibuat melalui proses tempa. Proses diawali dengan pemanasan logam hingga suhu tertentu, lalu logam tersebut ditempa.
Selanjutnya langkah-langkah proses pengecoran piston. Yang pertama, desain atau gambar. Langkah pertama dalam proses pengecoran logam adalah mendesain atau menggambar, di mana proses menggambar tersebut menggunakan software atau AutoCAD. Untuk menggambar piston kopling, kami menggunakan software atau AutoCAD dengan gambar dan ukurannya. 2. Persiapan bahan. Bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan produk piston melalui proses pengecoran logam diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, papan kayu, yaitu papan yang digunakan sebagai dasar dari pola piston yang akan dibuat dengan luas ukuran 400 x 600 mm. 2. Kayu balok, yaitu kayu yang digunakan untuk membuat pola piston dengan tebal 20 mm. 3. Dempul, merupakan bahan yang digunakan untuk melapisi pola piston dan menutupi rongga-rongga yang ada pada pola. 4. Isamu, yaitu cat yang digunakan untuk melapisi pola piston. Yang kelima, metanol, adalah campuran yang digunakan dalam proses isamu atau pelapisan pola. Yang keenam adalah lem yang digunakan sebagai perekat antara pola piston dengan papan kayu. Yang terakhir, aluminium ADC12 merupakan logam utama yang akan digunakan sebagai bahan untuk membuat piston. Pembuatan cetakan pasir CO2. Jenis pengecoran logam yang digunakan untuk membuat handle kopling dilakukan dengan menggunakan metode pengecoran cetakan pasir atau sand casting. Maka hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain ialah pasir silika, water glass, air, cup dan drag, gas CO2 dan bahan casting atau spiritus dan grafit. Langkah pertama yaitu menentukan berapa banyak pasir silika yang dibutuhkan sesuai dengan cup dan drag yang ada. Lalu dicampurkan pada water glass ke dalam pasir, kemudian diaduk hingga rata. Water glass yang dipakai sekitar 3-6% berat pasir. Setelah pasir di water glass rata, kemudian dimasukkan ke dalam cup dan drag yang telah dimasukkan terlebih dahulu pola coran dan pada pasir dimasukkan ke dalam cup. Setelah terisi penuh, kita tembakkan gas CO2 hingga pasir mengeras. Kemudian pola bisa kita lepas dari cetakan dan selanjutnya pola tersebut kita casting dengan bahan coating yaitu grafit yang dicampur dengan spiritus. Dicampur menjadi satu di dalam wadah. Selanjutnya disemprotkan pada pola yang terbentuk pada pasir cetak yang bertujuan agar logam cair tidak menempel. 4. Proses peleburan. Logam yang kita lebur adalah logam aluminium ADC12 yang dimasukkan ke dalam tungku yang kemudian dipanaskan menggunakan burner dengan bahan bakarnya yang menggunakan solar. Aluminium saat ini ialah logam kedua terbanyak setelah besi karbon atau cast iron yang dipakai untuk komponen mesin, contoh dalam bidang otomotif. Proses tapping, yaitu proses penuangan logam cair dari tungku ke dalam ladle yang dilakukan setelah logam aluminium mencair dan telah ditaburi flux pada permukaan aluminium agar gas hidrogen tidak dapat masuk ke dalam aluminium cair. Proses pouring. Proses pouring adalah proses penuangan logam cair dari ladle ke dalam cetakan. Selanjutnya, pembongkaran cetakan. Setelah logam cair membeku dalam cetakan, baut penyambung antara cup dan drag kita buka, kemudian cup dan drag kita pisahkan. Cup diangkat bersama coran dan menyingkirkan pasir dari cup. Drag dan coran dengan cara memukul pasir tersebut menggunakan palu. Setelah terpisah, coran kita angkat, kemudian cawan turun, saluran turun, saluran masuk, saluran mengalir, dan penambah dipisahkan dari coran dan akhirnya sirip-sirip dipangkas serta permukaan coran dibersihkan. 8. Pemeriksaan atau quality control. Yang pertama, pemeriksaan rupa atau fisik. Pemeriksaan dimensi bisa menggunakan jangka sorong, mikrometer, jig pemeriksa dan alat ukur lainnya.
Yang kedua adalah pemeriksaan cacat dalam. Pemeriksaan ketukan, pemeriksaan penetrasi atau dipenetran. Selanjutnya pemeriksaan magnaflux, pemeriksaan supersonik, pemeriksaan radiografi atau radiografi. Dan yang ketiga, pemeriksaan material. Pengujian kekerasan atau bisa menggunakan metode Rockwell-Brinell-Vickers, pengujian tarik, pengujian analisa kimia, pengujian struktur mikro dan struktur makro. Dan yang terakhir adalah produk finishing. Setelah proses pemeriksaan selesai dan dipilih benda coran dengan hasil yang baik, selanjutnya benda kerja tersebut dilakukan proses pemesinan menggunakan mesin milling dan mesin gerinda. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.